pemirsa, senang sekali berjumpa bersama kami tentunya di acara di mana lagi kalau bukan di Bilik Sejahtera. Dan kali ini seperti biasa saya ditemani oleh Pak Warno dan Ibu Kasih. Ya, bagaimana kabarnya Bapak Ibu? Puji Tuhan, baik-baik. Puji Tuhan. Vivi juga. Puji Tuhan Pak, baik. Dan tema kita kali ini adalah pasangan ideal dan seimbang itu seperti apa? Ya. Jadi idealnya pasangan yang ada pada kita itu seperti apa? Kan karena kalau kita lihat dari orang Jawa itu biasanya itu dilihat dari bibit, bebet, bobot. Nah, kalau bibit mungkin dia dari latar belakang keluarga yang bagaimana. Kemudian kalau dilihat dari bebetnya itu status sosial. Ya, mampu menghidupi apa enggak gitu kan. Kemudian dari bobotnya itu mungkin maksudnya dia memiliki status pendidikannya setara apa tidak. Nah, itu karena kalau orang Jawa bilang itu sangat berpengaruh. Iya. Tapi kalau dilihat namanya kalau sudah cinta ya nggak lagi lihat itu. Cinta mengalahkan segalanya, bukan begitu Pak Warno? Iya, betul. Ya, idealnya memang kita kalau mencari teman hidup ya sudah nggak lihat itu paling nggak cinta apa enggak gitu ya. Tapi kalau setelah berjalannya rumah tangga pasti ada timbul ketidaksetaraan atau ketidakseimbangan di dalam rumah tangga. Nah, ini menurut Pak Warno ini, bila pasangan kita itu tidak seimbang, nah, yang dikutip dalam tanda kutip itu bagaimana? Ya, tadi disebutkan apa 3B tadi ya. Bibit, bebet, bobot. Itu memang idealnya begitu, maunya begitu. Tapi misalnya salah satu ketika kriteria itu tidak terpenuhi, nah apa jadinya? Misalnya masalah pendidikan. Antara suami misalnya pendidikannya tinggi, sementara istri pendidikannya rendah. Atau sebaliknya istri tinggi, suaminya pendidikannya rendah. Pasti itu akan punya dampak-dampak yang apa namanya berpengaruh dalam hubungan suami dan istri. Nah, sehingga disitulah maka bisa saja istri karena pendidikannya rendah, ya direndahkan oleh suami. Begitu pula sebaliknya. Jadi hal itulah yang membuat hubungan antara suami dan istri itu dampaknya itu buruk ya. Dan misalnya dalam lingkungan rumah tangga kalau sudah karena cinta tadi, ya bisa saja dalam hatinya atau mungkin terlontar dengan kata-kata, istri saya ini kurang berpendidikan, cara berpikirnya tulalit misalnya, kan begitu ya. Pendidikannya rendah, atau ini punya SDM-nya itu rendah. Wah, akan terjadi sedemikian rupa. Nah, itulah punya dampak-dampak seperti itu. Jadi ketika terjadi seperti itu ada jadinya istrinya itu jadi misalnya suami pendidikan tinggi, istrinya rendah, yang istri jadi merasa minder, merasa apa itu namanya rendah diri. Nah, itu akan terjadi demikian. Nah, sehingga hubungan suami dan istri ini nggak sehat. Jadinya begitu. Nah, ini kan dari versinya Pak Warno. Dilihat dari versi wanita. Iya, dari versi wanita. Silakan Bu Kasih, bagaimana menurut Bu Kasih? Ya, kalau bicara tentang perbedaan ini ya, khususnya kalau kita bicara tentang perbedaan pendidikan ini, ya tentunya di situ kita harus bisa menjaga perasaan gitu ya, perasaan pasangan kita. Ya memang itu benar, tapi kadang-kadang kita juga tidak nyaman gitu kan. Dan itu akan berpengaruh pada hubungan kita lah sebagai suami istri ya. Padahal kalau kita mau mengingat lagi waktu kita menikah gitu kan, kita sudah berjanji mau hidup semati, menerima apa adanya, baik suka maupun duka. Ya termasuk dengan perbedaan pendidikan inilah ya, seharusnya ini menjadi satu hal yang butuh perhatian gitu ya, demi menjaga kebersamaan dan kelangsungan hidup pasangan suami istri gitu ya, supaya tidak menjadi momok dalam kehidupan pasangan suami istri gitu sih. Sekarang sih oke lah ya, kita sama pasangan ini sudah berumah tangga dan sudah diikat dengan perkawinan. Bila ada masalah seperti itu, apa yang harus Pak Warno lakukan? Contohnya? Iya, tentu kalau sudah terjadi
orang Kristen kan tidak boleh cerai. Iya. Nah, bagaimana itu bisa antara suami dan istri itu terjadi hubungan yang benar-benar harmonis ya? Tentunya di situ kita harus namanya menghormati Betul. dan menghargai pasangannya. Jangan sampai menghargai dan menghormati itu luntur. Itu harus terus menghargai dan menghormati. Nah, ketika pasangan dihargai, dihormati, pasti pasangannya itu menganggap aku ini juga penting dalam kehidupan rumah tangga. Ya, jadi entah suami, entah istri menganggap saya ini sangat penting sekali. Kemudian ketika terjadi suami istri itu punya hubungan yang saling menghormati, menghargai, dampaknya ke anak-anak itu juga luar biasa loh. Anak juga akan melihat, wah, meskipun papa mama itu ada tingkatan pendidikan yang berbeda, tapi kok hubungannya bagus-bagus saja ya. Masih menunjukkan cinta kasih yang luar biasa. Jadi itu yang sangat penting. Jadi begitu juga dalam hubungan suami istri itu harus diterapkan terus-menerus kalau sudah terjadi demikian. Iya, apalagi kalau itu pasangan itu pilihan kita sendiri. Iya, pilihan kita sendiri. Kalau menurut Bu Kasih nih, gimana nih? Apa yang kita lakukan? Iya ya. Ini perlu ada satu hal yang harus dilakukan untuk meredakan ketegangan ya, apalagi untuk perbedaan pendidikan ini ya. Jadi harus ada cara untuk bisa mendekatkan perbedaan ini gitu ya. Dan tentunya bukan hanya satu pihak yang berjuang, dua-duanya harus berjuang begitu ya. Pihak yang tinggi pendidikannya harus berusaha untuk memahami, mengerti posisi yang rendah ya. Misalnya nih kalau suami pendidikannya lebih tinggi, itu berarti suami harus benar-benar menghargai istrinya gitu ya. Jangan sampai unjuk gigi dan kebolehan di depan istri gitu ya. Mentang-mentang pendidikannya lebih tinggi dari istri. Dan kemudian si istri juga harus berusaha begitu ya, harus berusaha untuk minimal lah menyeimbangkan atau ya harus ada pengetahuan yang lebih gitu ya. Apalagi kalau sekarang yang namanya mencari pengetahuan itu bukan hal yang sulit lagi gitu ya. Semua ada sumbernya, semua ada terbuka sekarang ini. Jadi kalau misalnya kita mau cari informasi tentang apa, ya tentunya pasti ada pengetahuan yang bisa kita peroleh. Nggak perlu harus pendidikan formal gitu ya. Apalagi seorang istri mau pendidikan formal, waduh itu mungkin berpikir berapa kali ya. Gitu. Iya, jadi Pak Warno, mungkin statement terakhir nih bisa diutarakan supaya kita juga ya istilahnya dapat closing statement lah. Betul. Ya, kita melihat dalam Alkitab aja ya. Ada satu contoh yang sangat indah. Di mana ada perbedaan. Ya, di mana kita kenal kisah daripada Ruth ya. Ruth itu menikah sama Boaz atau Boaz menikahi Ruth. Kita tahu Ruth itu latar belakangnya dari suku bangsa Moab. Bangsa Moab ini bangsa yang apa itu namanya di luar bangsa Yahudi atau orang Israel. Dan dia dalam kondisi dia itu punya status sosial yang sangat rendah ya. Tapi kenapa Boaz itu bisa mau? Karena Ruth itu juga menjadi warganya orang Israel, mengatakan bahwa Allahmu adalah Allahku. Apapun yang terjadi, ya, ketika berbicara dengan Ruth ya mertuanya, sampai itu Naomi ya, dengan mertuanya dia mau mengikuti Naomi dan akhirnya pulang kampung lah Naomi ya karena kelaparan itu. Dan di sana kita tahu Ruth itu bertemu dengan Boaz ya kan, dan akhir cerita itu kan Boaz menikah sama Ruth dan Boaz sungguh-sungguh menghargai Ruth apa adanya. Jadi Ruth itu orang yang baik ya, orang yang sungguh-sungguh juga menghargai dirinya juga, menghargai mertuanya, dan juga kalau kita lihat suaminya juga dihargai. Nah, sehingga disitulah terjadi cinta yang sangat indah meskipun terjadi perbedaan yang signifikan. Betul ya. Jadi saudara ketika kita bermasalah dengan pasangan kita dalam menghadapi perbedaan, ya khususnya mungkin pendidikan gitu ya, tidak seimbang gitu ya. Maka itu dituntut untuk kita saling membutuhkan satu sama lain, sehingga kita saling menguatkan dan merobohkan itu namanya
perbedaan. Ya, betul. Dan semoga apa yang kita perbincangkan menjadi berkat bagi kita semua dan khususnya pemirsa yang menyaksikan kami. Oleh karena itu, tetap di Bilik Sejahtera.